Halo, selamat datang di pertemuan ke-10. Kita akan membahas materi SQL atau Structure Query Language. SQL merupakan komponen bahasa Relational Database System. SQL merupakan bahasa baku, non-procedural, dan berorientasi himpunan. SQL dapat digunakan baik secara interaktif atau ditempelkan pada sebuah program aplikasi. Tipe data SQL. Beberapa tipe data dalam SQL yang sering dipakai. Ada INT dengan keterangan yaitu angka minus 2.147.483.648 sampai dengan 2.147.483.647. Float berisikan angka pecahan. Date berisikan tanggal dengan format Y4, MM, DD. Datetime berisikan tanggal dan waktu. Char berisikan string dan panjang tetap sesuai dengan yang ditentukan, panjangnya 1 sampai 255 karakter. Varchar berisikan string dengan panjang yang berubah-ubah sesuai dengan yang disimpan saat itu, panjangnya 1 sampai 255 karakter. Blob berisikan teks dengan panjang maksimum 65.535 karakter. Terakhir ada long blob yang berisikan teks dengan panjang maksimum 4.294.967.295 karakter. Pembahasan berikutnya adalah komponen SQL. SQL ini digolongkan menjadi beberapa perintah dasar sesuai dengan definition, manipulation, dan control. Pada definition disebut dengan DDL atau Data Definition Language. Terdapat 3 perintah penting pada DDL yaitu create, drop, dan alter. Selanjutnya pada manipulation disebut dengan DML atau Data Manipulation Language. Perintah dalam DML terbagi ke dalam 4 jenis yaitu select, insert, update, dan delete. Terakhir ada DCL atau Data Control Language. DCL berdasarkan perintah dasarnya terbagi dalam 2 perintah utama yaitu grant dan revoke. Berikutnya ada penjelasan secara singkat tentang ketiga perintah dasar dari SQL. DDL digunakan untuk mendefinisikan data dengan menggunakan perintah create, drop, alter. DML digunakan untuk memanipulasi data dengan menggunakan perintah select, insert, update, dan delete. DCL digunakan untuk mengontrol hak para pemakai data dengan perintah grant dan revoke. Dengan DDL, kalian bisa menggunakan create untuk membuat database, tabel, index, dan juga view. Alter juga bisa digunakan untuk merubah struktur tabel. Terakhir ada drop yang bisa digunakan untuk menghapus atau membuat suatu objek tidak berfungsi. Create database atau pembuatan database. Bentuk sintaksnya adalah create database diikuti dengan nama database dan jika ada spasi di antara nama database-nya gunakanlah underscore seperti contoh berikut. Lalu ditutup dengan titik koma. Contohnya create database fasilcom .2. Berikutnya ada create table atau pembuatan table. Bentuk sintaksnya adalah create table diikuti dengan nama tabel, buka kurung, nama kolom 1, type kolom 1, nama kolom 2, type kolom 2, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Dan tutup kurung dan titik koma. Contohnya pembuatan tabel mahasiswa sebagai berikut. Create table mahasiswa, buka kurung, npm sebagai nama kolom, char dalam kurung 8 sebagai tipe kolom dan seterusnya sesuai kebutuhan, ditutup kurung dan titik koma. Spesifikasi data. Null, not null with default. Null dapat diinterpretasikan sebagai nilai yang tidak diketahui atau tidak tersedianya suatu nilai. Null bukan berarti kosong atau nol. Pada not null, pemakai atau program harus memberikan nilai-nilai pada saat memasukkan record. Not null with default. Nilai default disimpan pada saat record dimasukkan tanpa nilai yang ditentukan untuk kolom ini. Nilai defaultnya sebagai berikut, 0 untuk tipe field numerik, blank untuk tipe field karakter, current date untuk tipe field date, current time untuk tipe field time. Create index atau pembuatan indeks. Sintaks yang digunakan ialah create dalam kurung tegak unique, index diikuti dengan nama indeks, on nama tabel, dalam kurung nama kolom dan titik koma. Contohnya dalam pembuatan indeks dengan nama ID mahasiswa pada kolom npm di tabel mahasiswa sebagai berikut. Indeks memungkinkan suatu tabel untuk diakses dengan urutan tertentu tanpa harus merubah urutan fisik dari datanya.
dan diakses secara cepat melalui indeks yang dibuat berdasarkan nilai field tertentu. Create view atau pembuatan view dengan sintaks create view diikuti dengan nama view dan nama kolom-kolom yang diperlukan di dalam kurung dan juga kurung tegak. Dilanjuti dengan select statement dan with check option dalam kurung tegak. Ditutup dengan titik koma. Contohnya, create view dengan nama MHS view select NPM, nama, jur from mahasiswa titik koma. View merupakan bentuk alternatif penyajian data dari satu atau lebih tabel. Dapat berisi semua atau sebagian kolom yang terdapat pada tabel di mana kolom tersebut didefinisikan. Tujuan pembuatan view, meningkatkan keamanan data, meningkatkan kemandirian data, penyederhanaan bagi end user, data yang sedikit, nama-nama kolom yang baru dan dapat dibaca dengan lebih baik. Alter table atau merubah struktur tabel. Statement ALTRTABLE digunakan untuk menambah, menghapus, atau mengubah kolom dalam tabel yang sudah ada. Statement ALTRTABLE juga dapat digunakan untuk menambah dan menghapus berbagai batasan pada tabel yang sudah ada. Sintaks yang digunakan dengan menginput alter table diikuti dengan nama tabel. Add, nama dan tipe kolom dalam kurung. Juga ada before yang diikuti dengan nama kolom. Lalu modify, dengan nama dan tipe kolom dalam kurung. Lalu drop diikuti juga dengan nama dan tipe kolom dalam kurung. Ditutup dengan titik koma. Contohnya ialah dengan alter table mahasiswa add dan dalam kurung isinya JK yaitu nama kolom diikuti dengan tipe kolomnya, yaitu char 1 dan ditutup dengan titik koma. Drop. Sintaks yang umum digunakan ialah ada drop database, table, index, dan view. Dengan perintah itu, objek lain yang berhubungan dengan tabel tersebut otomatis akan dihapus atau tidak akan berfungsi seperti semua record dalam tabel akan terhapus. Indeks dan view pada tabel akan hilang. Deskripsi tabel akan hilang. Drop table digunakan untuk menghapus relasi dan definisinya. Relasi yang dihapus tentu tidak dapat lagi dioperasikan dengan operasi SQL. Contoh sintaksnya yaitu drop table diikuti dengan nama tabel pada contoh tertulis tabel mahasiswa. Selanjutnya ke pembahasan DML. Ada insert, delete, update, dan select. Insert atau menambah baris atau record baru. Sintaks yang digunakan ialah insert into. Catatannya ialah sintaks tersebut dapat digunakan jika jumlah kolom jumlah nilai. Tetapi jika dalam tabel semua kolom akan diisi dapat digunakan sintaks berikut ini. Insert into table name, values, dalam kurung value 1, value 2, dan seterusnya. Nilai-nilai diisikan sebanyak kolom yang terdapat di tabel tersebut. Contohnya, insert into tabel mahasiswa dalam kurung kolom NIM, nama, TTL, JK, dan alamat. Values selalu diisikan value 1 sampai 6 sesuai kolom. Ditutup kurung dan titik koma. Atau insert into tabel mahasiswa values selalu langsung diisikan value 1 hingga 6 sesuai kolom dimasukkan di dalam kurung lalu ditutup dengan titik koma. Update atau merubah record. Sintaks yang digunakan adalah update table name set field ekspresi where kondisi. Contohnya update tabel mahasiswa set alamat Karawang where NPM 14098. Selanjutnya ada delete atau menghapus record. Sintaks yang digunakan adalah delete from nama tabel where kondisi, contohnya delete from mahasiswa. Sintaks ini akan menghapus semua data dalam tabel mahasiswa, namun struktur tabel tetap ada. Atau delete from mahasiswa where NPM 10312. Sintaks ini akan menghapus data mahasiswa pada tabel mahasiswa yang mempunyai NIM 10312. Selected. Perintah SQL dasar disebut mapping atau block select from where. Sintaks umum. Select diikuti daftar atribut. From diikuti daftar tabel. Where diikuti dengan kondisi. Contoh, select from mahasiswa where alamat, Karawang. Contoh, tampilkan tanggal lahir dan alamat dari pegawai yang namanya John Smith. Select by date, address, from employee, where F name sama dengan John, and L name sama dengan Smith. Selected. Menampilkan record. Sintaks. Select, distinct. Column name, from table name, where kondisi, group by kondisi, having kondisi, order by kondisi. Berikut ada gambaran secara visual dari cara kerja sintaks select. Penggunaan distinct. SQL tidak memperlakukan relasi sebagai himpunan, sehingga tuple dapat terduplikasi.
Untuk menghilangkan tuple yang terduplikasi dalam relasi hasil query maka digunakan kata kunci distinct. Contoh, query 10, select gaji from karyawan. Query 11, select distinct gaji from karyawan. DCL, atau Data Control Language, GRAN. Perintah ini digunakan untuk memberikan hak atau izin akses oleh administrator server kepada user. Hak akses berupa hak membuat, mengambil, menghapus, mengubah dan hak khusus lainnya. Revoke. Perintah ini menghilangkan atau mencabut hak akses yang telah diberikan kepada user oleh administrator. GRAN. Sintaks umum. GRAN hak akses on nama tabel to user titik koma. GRAN all privileges on nama database to user identified by password. Contoh, GRAN select on mahasiswa to Ananda. GRAN all on Fasilkom to admin. Revoke. Sintaks umum. Revoke hak akses on nama tabel from user, titik koma. Atau, revoke hak akses nama database titik nama tabel from user. Contoh, revoke select on Fasilkom titik mahasiswa from Ananda, titik koma. Atau revoke all on Fasilkom titik dosen from public, titik koma. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga konten ini memberikan manfaat. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.